Suku Polahi. Suku Polahi adalah sebutan untuk suku terasing yang hidup di hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Suku ini mengasingkan diri sekitar abad ke-17 dan kini hidup di pedalaman hutan daerah Baliohuto, Paguyaman, dan Suwawa, Provinsi Gorontalo. Polahi berasal dari kata lahi-lahi yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak, yang kemudian tinggal di hutan, tepatnya di lereng gunung Baliohuto di desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolango Hula, Kabupaten Gorontalo. Menurut catatan sejarah, sejatinya suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dulu melarikan ke dalam hutan, yang dikarenakan oleh pemimpin mereka waktu itu tidak mau ditindas oleh penjajah. Hal ini menjadikan orang-orang Polahi hidup adaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Suku Polahi hidup dalam keterasingan selama berada di hutan rimba, membuat orang Polahi tidak terjangkau oleh etika sosial, pendidikan, dan juga agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis, serta lagi tidak menganut agama atau kepercayaan. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dialek Gorontalo dan menganut agama tradisional. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Suku Polahi juga belum mengenal pakaian seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka hanya memakai penutup syahwat dari daun palma dan kulit kayu. Rumah suku Polahi sangat sederhana. Tak berdinding, dapur dibuat di tengah, juga berfungsi untuk penghangat badan. Suku Polahi juga tidak bersekolah dan menikmati fasilitas kesehatan modern. Untuk menuju ke tempat suku Polahi diperlukan waktu sekitar 7 jam dengan berjalan kaki menaiki gunung.
Orang-orang Polahi sangat terbelakang, tak hanya karena keterpencilan dan tak mempunyai pendidikan formal, bahkan dalam kebudayaan suku Polahi tidak mengenal hitung-menghitung dan tidak mengenal nama hari dalam kalender. Kepercayaan orang Polahi, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantara hutan Gorontalo. Mereka mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulau Huta, Lati, dan Lausala. Pulau Huta adalah digambarkan dengan sosok yang hidup serta memiliki kuasa atas tanah. Sedangkan Lati adalah Tuhan yang digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni pohon-pohon besar serta di air terjun. Lausala adalah dalam narasi Polahi layaknya tokoh Marvel atau superhuman, tokoh antagonis yang digambarkan sebagai sosok yang haus minum darah. Perkawinan sedarah. Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, dan alat lain yang bisa dipakai. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka. Suku Polahi sering berpindah-pindah tempat, lalu membangun gubuk-gubuk baru. Dengan demikian, masyarakat Polahi hanya saling berkomunikasi dengan kelompoknya. Hal tersebut kemudian yang melahirkan tradisi pernikahan sedarah antar saudara. Kawin dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi, yaitu kelompok 9, merupakan seorang kakek dengan 3 bersaudara. 2 saudara lainnya adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudara kandungnya ini sekaligus. Istri yang satu tidak mempunyai anak, sedangkan satu lagi mempunyai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian anaknya mengawini anaknya lagi, sehingga anaknya juga menjadi menantunya. Meski hidup mengasingkan diri dan beradaptasi, berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat Polahi terbilang terbuka dengan masyarakat di luar lingkupnya. Masyarakat suku Polahi memiliki kebiasaan unik. Di antaranya, masyarakat Polahi yang hanya makan 1 kali dalam sehari. Orang Polahi hanya makan sekali, yaitu pada waktu sore hari saat pukul 5 menjelang sholat maghrib. Mereka mengkonsumsi umbi-umbian
yang telah mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengkonsumsi beras ataupun nasi. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, ubi jalar, pepaya, dan pisang. Demikianlah mengenai suku Polahi. Sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.